waktu kalian terbatas. Sekarang juga kalian harus ambil kembali pembalut dari teman kalian dan kalian harus menguburnya tepat di depan pintu rumah itu sebelum pukul 12 malam. Ingat, sebelum pukul 12 malam. Di situ Randy sama Mbak Yanti ngeliat sosok yang lagi tidur di alas batu itu merupakan Putri, dan sosok itu lagi nangis ngerintih. Dilihat oleh Randy dan juga Mbak Yanti kalau sosok Putri yang lagi tiduran itu dikelilingi sama makhluk-makhluk yang lagi ngejilatin tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, gimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi nih, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis yang menyeramkan. Dan dimana lagi kalau bukan di channel Tapak Misteri. Nah, berhubung durasi video kali ini lumayan panjang, jadi saya saranin untuk kalian semua buruan cari posisi ternyaman, ambil cemilan, dan langsung aja kita mulai ceritanya. Kuliah Kerja Nyata atau yang biasa kita sebut dengan sebutan KKN. Ini merupakan sebuah program kampus yang bertujuan untuk mendedikasikan dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Tak jarang juga, kegiatan ini dilakukan di berbagai desa-desa terpencil yang berada di penjuru negara Indonesia. Dan kisah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini itu merupakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh salah seorang mahasiswi yang bernama Mbak Yanti. Kisah ini baru saja menimpa Mbak Yanti belum lama, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2023. Ya, beberapa bulan yang lalu, saat Mbak Yanti dan beberapa temannya sedang melaksanakan KKN di salah satu desa terpencil yang berada di daerah Jawa Tengah. Oh ya, sedikit ya saya jelaskan tentang Mbak Yanti dan kampusnya. Mbak Yanti ini merupakan seorang mahasiswi di salah satu kampus swasta yang letaknya atau lokasinya tidak jauh dari tempat di mana Mbak Yanti tinggal. Dan saat itu Mbak Yanti mendapatkan tugas yang sama dengan mahasiswa ataupun mahasiswi lainnya, yaitu KKN. Tempat di mana Mbak Yanti ini harus menjalani KKN itu sangat jauh sekali. Tempatnya jauh sekali dari perkotaan, bahkan jauh sekali dari tempat di mana Mbak Yanti ini tinggal. Nah, tempat itu adalah sebuah desa terpencil yang berada di kawasan atau di daerah Jawa Tengah. Desanya itu bernama Desa Jungsemi. Mbak Yanti menjalani KKN selama 30 hari lamanya. Dan kelompok Mbak Yanti ini terdiri dari 9 orang, berupa 5 pria dan 4 wanita. Nah, di sini saya akan menyebutkan nama-nama dari orang-orang ini, dan saya minta untuk kalian semua dengarkan dengan baik supaya kalian nantinya tidak keblinger ataupun tidak merasa bingung dengan kisah ini. Yang pertama, yang cowok atau 5 pria ini bernama Bayu, Agil, Habib, Randy, dan juga Noval. Sedangkan 4 wanita
yaitu Putri, Adel, Novi, dan juga Mbak Yanti sendiri. Jadi totalnya 9. Nah, saat itu tibalah di hari pemberangkatan mereka menuju ke desa yang nantinya akan mereka tinggali selama 30 hari lamanya. Saat itu mereka berangkat dari kampus itu menggunakan bis. Dan setelah mereka lama naik bis, ternyata mereka berhenti di pinggir jalan yang samping kanan kirinya itu sudah dipenuhi dengan semak belukar. Ternyata di sana sudah menunggu sebuah mobil pick up. Dan kalian pasti tahu, setelah turun dari bis, mereka semua naik mobil pick up tersebut. Gak bisa dipungkiri juga ya, kalau desa itu berada di pedalaman hutan. Jadi sulit kalau bis mau masuk ke dalam desa itu. Nah, setelah mereka semua naik ke mobil pick up, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, ternyata saat itu mereka tidak hanya sampai naik pick up. Setelah naik pick up, lama mereka berjalan kembali dan mereka kembali turun. Setelahnya, mereka harus naik ojek untuk menuju lokasi desa itu. Nah, setelah naik ojek, mereka pun tiba di tempat itu atau di desa itu. Saat itu Mbak Yanti yang sebagai ketua kelompoknya. Mbak Yanti ini sebagai ketua kelompoknya. Nah, kemudian mereka semua beranjak ke rumah Pak RT buat laporan. Setelah sampai di rumah Pak RT, Mbak Yanti pun melaporkan tentang apa tujuannya dan berapa jumlah mereka dan lain sebagainya. Dicatat. Setelah laporan selesai, Pak RT ini mengantarkan kelompok Mbak Yanti ke sebuah rumah yang kelihatannya udah kayak lawas banget. Udah bener-bener rumah yang gak kerawat. Dari luar aja udah kelihatan kayak rapuh gitu. Saat itu Bayu ini nanya ke Pak RT, "Pak, ini bener rumahnya Pak?" "Oh iya Mas, ini bener rumahnya. Ini Mas kuncinya. Udah kalau gitu saya pamit dulu ya." Saat itu Pak RT ini langsung beranjak pergi. Namun belum sempat Pak RT melangkah jauh dari mereka, Pak RT ini balik lagi. Dia balik lagi dan dia datang lagi. Dia bilang gini, "Oh ya Mas, Mbak, mohon maaf, satu lagi. Saya dipesenin sama anaknya yang punya rumah. Kan di dalam ada 3 kamar. Dan 1 kamar itu diminta buat jangan pernah dibuka." Abid ini penasaran. Dia nanya, "Loh, emang kenapa Pak? Emang kenapa?" "Dah, pokoknya jangan dibuka Mas. Pokoknya nurut aja, orang saya dimintain tolong sama anaknya pemilik rumah." Nah, saat itu juga Adel ini merupakan seorang wanita ya. Seorang wanita yang jiwa penasarannya tinggi. Lantas dia bertanya, "Pak, yang benar ini ada apa? Jangan bikin saya takut Pak. Pak cerita kenapa?" Disitulah Pak RT pun menceritakan tentang apa dan siapa sebenarnya pemilik rumah itu. Pak RT ini bilang, kalau pemilik rumah itu sudah meninggal 5 tahun yang lalu dan anak-anaknya itu semua merantau. Setelah mendengar itu, Mbak Yanti ini bilang ke Pak RT, "Pak, mohon maaf, kalau misalkan Bapak yang pertama bukain pintu, boleh nggak Pak? Soalnya Bapak kan yang orang sini, soalnya kami takut Pak, kami orang luar." Ini Pak RT ini langsung, "Oh yaudah nggak apa-apa, saya bukain." Pintu pun dibuka. Dan kalian tahu apa yang setelahnya terjadi? Saat itu dulu, Mbak Yanti ini secara tiba-tiba mencium kayak semacam bau dari bunga melati yang sangat menyengat sekali ke hidung. Dan lebih anehnya lagi ketika ternyata yang mampu atau yang bisa mencium bau itu hanyalah Mbak Yanti sendiri. Mbak Yanti bilang ke Putri, "Put, enggak, kok kayak bunga ya?" "Hah? Bunga? Bunga apa?" Enggak ada kok, enggak ada bunga. Yang benar kamu jangan nakut-nakutin." Mbak Yanti ini karena dia ngerasa kalau misalkan apa yang ia rasakan itu diterusin, dia cerita ke si Putri, ini bakal ngebuat Putri takut. Jadi Mbak Yanti mutusin untuk, "Oh yaudah nggak apa-apa, udah yuk kita masuk."
Setelah mereka semua masuk, saat itu Pak RT ini ngasih tahu ada sebuah kamar yang dekat dengan dapur. Nah, kamar itu merupakan kamar yang sebelumnya dipesenin sama pemilik rumah atau anaknya dari pemilik rumah untuk tidak dibuka. Setelah memberitahu hal itu, Pak RT pun bergegas pulang. Mereka semua langsung ngebersihin tempat itu. Di dalamnya ini udah kotor banget, debu, sarang laba-laba di mana-mana. Dan ada satu hal yang membuat mereka ini kayak bingung. Di setiap pojokan rumah itu terdapat sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat. Dan di dalam kendi itu ada kayak daun sirih, kemudian ranting, dan semacam dupa di dalamnya. Nah, saat itu Mbak Yanti ini bilang ke teman-teman yang cowok, ke teman-teman cowoknya, ini dikeluarin aja dulu biar gampang beres-beresnya. Ya udah dong, mereka langsung gotong kendi-kendi itu untuk dibawa keluar. Saat kendi itu dibawa keluar, secara tiba-tiba satu hal yang mengagetkan mereka semua terjadi. Ada nenek-nenek yang entah dari mana munculnya, dan nenek-nenek ini langsung bilang, ngapain kamu kesini? Ngapain kalian kesini? Kalian jangan macam-macam di sini. Kalian jangan berani-beraninya rusak kendi itu. Nah, di situ mereka semua kaget, ketakutan. Tapi Randy ini bilang ke nenek-nenek itu, enggak kok nek, enggak. Kita janji enggak bakal merusak kendi-kendi ini. Kita cuma mau beres-beres dalam nek. Biar lebih gampang kita keluarin dulu. Ntar kita masukin lagi nek. Enggak kok. Nah, saat itu nenek ini mengatakan suatu hal yang seakan-akan kata-katanya ini merupakan pertanda buruk atau pertanda hal aneh yang akan menimpa kelompok KKN dari Mbak Yanti. Nih, dengerin ya. Nenek-nenek ini berkata seperti ini. Siapa yang tiba akan didatangi. Siapa yang bersalah dan ia tak akan kembali. Saat itu Mbak Yanti ini sama temen-temennya kayak nggak menggubris gitu loh. Mereka tetap ngelanjutin beres-beres, udah kayak nggak didengerin. Mereka pun melanjutkan beres-beres dan nenek itu pun pergi. Setelah mereka semua sudah selesai beres-beres, di sore harinya, tepat pada pukul 6 sore menjelang maghrib, Mbak Yanti mau ke kamar mandi. Dia ke kamar mandi. Saat baru dia masuk ke dalam kamar mandi, tiba-tiba ada suara yang membuatnya kaget. Tok, 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 tok. Bukan dari pintu kamar, pintu dapur, ataupun pintu depan. Tapi suara itu dari lemari. Dan saat itu Mbak Yanti ini langsung keluar dari kamar mandi. Dia cek. Dia berdiri sambil bengong menghadap ke lemari itu. Posisi lemarinya itu tertutup. Saat Mbak Yanti lagi bengong, tiba-tiba, Yanti, kamu lagi ngapain kok bengong? Katanya kamu mau mandi. Nyata Putri, dia negur si Yanti. Dan setelah mendengar hal itu, Mbak Yanti ini nggak ngerespon. Dia langsung masuk lagi ke kamar mandi dan dia pun mandi. Setelah Mbak Yanti mandi, ternyata makan malam sudah disiapkan oleh Putri dan juga Adel. Setelah selesai makan malam, mereka pun mutusin buat istirahat. Karena hari itu merupakan hari yang sangat melelahkan bagi mereka. Ya, karena tadi habis beres-beres ruangan tadi, habis beres-beres rumah tadi. Mereka pun istirahat tidur. Tapi dulu, Mbak Yanti ini kayak nggak bisa tidur. Gini ya, sebelumnya saya jelasin. Kalau tadi di awal saya jelaskan, ada 3 kamar. Salah satu kamar itu dilarang untuk digunakan ataupun dimasuki oleh siapa. Dan lebih gampang lagi, kita kasih nama ketiga kamar ini dengan kamar A, kamar B, dan kamar C. Kamar A ini merupakan kamar yang ditempati oleh para wanita, sedangkan kamar B itu kamar yang ditempati oleh para lelaki. Nah, kamar C ini merupakan kamar yang nggak dibolehin siapapun masuk itu, yang kamarnya deket sama dapur. Nah, saat itu jam 11 malam, Mbak Yanti ini nggak bisa tidur. Dia kayak ngerasa gerah gitu loh di kamarnya. Dan dia keluar. Ternyata saat itu
Mbak Yanti ini lupa. Dia lupa kalau mereka ini dilarang masuk ke dalam kamar C atau kamar terlarang itu. Mbak Yanti di situ masuk. Dan kondisi pintunya itu nggak kekunci dulu. Dia masuk. Dia rebahin tubuhnya di ranjang. Belum sempat Mbak Yanti ini kayak terlarut dalam tidurnya, tiba-tiba ada orang yang kayak ngerebahin tubuhnya di kasur, bunyi brek, dan itu tepat di samping Mbak Yanti. Sambil pelan-pelan ngebuka matanya, Mbak Yanti ini ngerasa kayak ada sosok lain yang tidur atau yang ngerebahin tubuhnya di samping Mbak Yanti. Setelah itu Mbak Yanti buka matanya sambil nengok ke kiri, kayak gini. Kalian tahu, ternyata itu adalah Putri. Putri ini bilang ke Mbak Yanti, "Aku nggak bisa tidur di kamar situ. Gerah, aku tidur di sini aja ya." Setelahnya Mbak Yanti ya cuma ngangguk. Ya. Si Putri ini terlelap dan tidur. Sedangkan Mbak Yanti sendiri masih belum bisa tidur. Dia nyari posisi yang nyaman gitu loh. Nah, saat itu terdengar suara ketokan kembali. Suara yang jelas banget kedengeran sama Mbak Yanti ini. Nah, belum sempat Mbak Yanti bangun dari kasur itu, Putri udah bangun duluan. Putri itu bangun langsung duduk, terus tanpa berkata apapun. Di situ Mbak Yanti nanya, "Put, kenapa kok bangun?" Dan Putri hanya beranjak dia berdiri dan keluar dari kamar itu. Terus dilihat dari Mbak Yanti. Mbak Yanti ini kan berdiri di pintu kamar sambil ngeliatin si Putri. Ternyata Putri ini melangkah menuju dapur. Nah, saat itu Mbak Yanti ngikut, dia ikutin ke dapur. Mbak Yanti dari pintu dapur ngeliat Putri yang lagi berdiri di depan lemari yang berantakan itu. Di situ Putri berdiri sambil ngadep ke lemari itu. Dan dari situlah Mbak Yanti ngeliat secara tiba-tiba ada tangan yang keluar dari lemari itu. Tangannya pucet banget, kukunya panjang banget dan hitam semua. Hitam semua tangan kukunya ini. Dan kuku dari tangan itu perlahan-lahan memanjang. Sampai pada akhirnya menusuk ke perut Putri. Wah, di situ Putri ngejerit. Dia ngejerit kencang banget. Sontak Mbak Yanti ini langsung teriak juga dong, "Allahu Akbar." Dia langsung lari ke depan. Terus dia kayak manggil teman-temannya. Ternyata teman-temannya ini udah bangun karena dengar teriakan Mbak Yanti. Mereka udah bangun. Di situ Adel sama Novi ini langsung nanya ke Mbak Yanti, "Kamu kenapa ya? Kamu kenapa, ada apa?" Mbak Yanti cuma bisa kayak lancungin tangannya ke arah dapur. Putri, tolongin Putri." Dan ternyata Randy, Abid, dan juga Akil ini bergegas lari ke dapur. Itulah. Ini suatu hal yang benar-benar di luar nalar ketika ketiga orang ini, yaitu Randy, Akil, dan Abid, ngecek itu dapur. Ternyata di situ nggak ada siapapun, nggak ada satupun orang di situ. Dan lebih anehnya lagi, ketika Mbak Yanti ini tahu kalau ternyata Putri tidur di kamar A atau kamar para wanita, Mbak Yanti ini tidur sendirian di kamar C atau kamar terlarang tadi. Satu hal lagi nih yang ngebuat mereka semua kebingungan. Pintu kamar yang tadi dimasukin oleh Mbak Yanti ini sudah dalam keadaan terkunci, tertutup rapat. Di situ Mbak Yanti bingung. Nah, setelahnya mereka semua menenangkan Mbak Yanti. "Udah tenang, kamu istighfar yang banyak." Seminggu berlalu setelah kejadian itu, masih banyak sekali kejadian-kejadian aneh seperti ketokan suara lemari yang kembali terdengar, kemudian adanya sosok bayangan berwarna hitam yang seakan-akan merangkak di tembok, suara tangisan anak kecil dan lain sebagainya terdengar, dan itu seakan-akan menghantui mereka semua. Tapi pada saat itu mereka ini kayak nggak takut akan adanya hal itu, dan mereka tetap ngelanjutin
masa KKN-nya di tempat itu. Nah, ada satu hal yang benar-benar aneh sekali. Kalian ingat lemari yang saya katakan bahwa lemari itu merupakan lemari yang selalu berantakan. Sebenarnya lemari itu setiap hari dibersihin, diberesin sama Mbak Yanti. Tapi setelah diberesin, selang beberapa jam saja lemari itu langsung berantakan lagi. Dan hal itu hanya disadari oleh Mbak Yanti seorang. Yang lain gak sadar. Nah, 17 Agustus tahun 2023, tepat pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di malam harinya, mereka semua mendapatkan undangan dari Pak RT untuk makan-makan. Karena mereka itu di siang harinya itu udah kayak ngadain acara peringatan hari kemerdekaan. Nggak bisa dipungkiri juga ya dulu, kalau desa itu merupakan desa yang notabene penduduknya itu udah pada tua. Dan sedikit banget adanya pemuda di sana. Di mereka yang ngadain acara itu atau acara peringatan hari kemerdekaan. Saat dapat undangan, Mbak Yanti ini memilih untuk tidak ikut karena dia harus menyelesaikan beberapa laporan. Nah, sedangkan si Adel itu dia pulang sore harinya dia pulang karena dia bilang kalau ibunya itu sakit di rumah, jadi Adel pulang. Nah, kini tinggal Mbak Yanti seorang yang berada dalam rumah itu atau di posko KKN itu, sedangkan teman-teman yang lain pergi ke rumah Pak RT untuk makan. Nah, saat sedang asik membuat laporan, lagi nulis, tiba-tiba dari luar ada yang masuk ke dalam, kayak buru-buru banget gitu loh, lari dia. Dan setelah dicek oleh Mbak Yanti, ternyata Adel itu benar-benar Adel. Mbak Yanti nanya, loh Del, kamu katanya pulang, kok balik lagi, kenapa? Saat ditanya oleh Mbak Yanti, dia nggak ngejawab sama sekali. Dia nggak ngejawab, dia cuma senyum sambil melotot kayak gini. Sumpah, serem banget. Hal itu membuat Mbak Yanti ini sebenarnya kayak takut. Tapi dia masih berpikir positif bahwa itu benar-benar Adel. Nah, setelah itu Adel ini lari ke dapur. Dia jongkok sambil matanya itu menghadap ke atap. Matanya menghadap ke atap. Dan di situ Mbak Yanti ini heran, loh, ini anak kenapa? Ditanya sama si Mbak Yanti, Del, kamu kenapa? Del, Mbak Yanti kan ngedeketin si Adel. Posisi Adel masih jongkok. Dan setelah mendekat, tiba-tiba Adel ini nyengkrem tangan Mbak Yanti, kenceng banget. Nah, saat itu Mbak Yanti ini berusaha untuk melepas. Dia sekuat tenaga dia melepas. Tapi semakin kuat Mbak Yanti ini berusaha untuk melepas cengkeraman Adel, semakin kencang juga Adel nyengkram tangan Mbak Yanti. Di situ udah benar-benar gak karuan Mbak Yanti. Nah, saat itu Mbak Yanti ini bilang, Del, lepasin Del, sakit Del, lepasin. Dan itu posisi Adel ini masih menghadap ke atap. Dan dia bilang dengan bahasa Jawa seperti ini, ngoho kabeh kowe ketinggene. Yang dalam bahasa Indonesia itu artinya, pergi kalian semua dari sini. Setelah mengatakan hal itu, Adel ini mengalihkan pandangannya yang tadinya dia menghadap ke atas dan madep ke wajah Mbak Yanti. Kalian tahu apa yang terjadi? Di situ Mbak Yanti benar-benar kaget karena wajah yang dilihat oleh Mbak Yanti udah benar-benar bukan wajah dari Adel. Entah sosok apa itu, wajah dari sosok apa itu. Matanya putih, kemudian kulit wajahnya ini pada kayak ngelotok gitu loh. Lidahnya panjang dan di situ air liurnya ini netes-netes. Baunya benar-benar gila banget baunya. Saat itu Mbak Yanti saking gak kuatnya menahan bau itu, dia pingsan. Dia gak sadarkan diri. Tapi setelah dia tersadarkan dari pingsannya, itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam.
Dan di situ semua teman-temannya, anak-anak yang lain udah pada pulang. Oh ya, satu hal yang benar-benar aneh di sini menurut saya. Tadi pas awal Mbak Yanti ini pingsan, itu kan dia pingsan di kamar mandi atau di dapur ya. Tapi ketika ia terbangun, dia udah berada di kamar C atau kamar terlarang itu. Di situ Mbak Yanti ini masih sempat berpikir positif bahwa yang ngebopong dia atau yang mindahin tubuhnya itu teman-temannya. Dia masih berpikir seperti itu. Sejenak suasana di rumah itu sunyi karena mungkin teman-temannya yang lain udah pada tidur. Tiba-tiba dari belakang, tak, 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 ada orang lari. Bener ada orang lari, jelas banget di situ. Mbak Yanti ini kaget. Dia langsung berdiri dari ranjang dan dia turun dan nengok dari pintu kamar. Kedengeran suara orang buka pintu kencang banget, pintu depan, bulak. Dan ternyata itu Randy. Disamperin lah si Randy ini sama Mbak Yanti. Dan di situ Mbak Yanti nanya, kenapa Randy, ada apa? Sialan, ada yang gak beres nih. Beneran, ada yang gak beres nih. Udah, Randy cerita. Dia cerita sama Mbak Yanti. Dia cerita gini, kalau pada saat Mbak Yanti ini berada di kamar C, saat itu Mbak Yanti ini kan lagi pingsan atau tidur. Nah, Randy ini didatangi sama Adele. Adele itu minta tolong ke Randy buat nganterin si Adele ke kamar mandi. Karena saat itu Adele ini takut kalau ke kamar mandi sendirian. Dia bilang gitu. Tapi di situ kan si Randy ini nunggu di depan kamar mandi. Dia tongkrong sambil nunggu. Memang terdengar ya di kamar mandi ini terdengar kayak suara air, kayak ricikan air lah, percikan air. Layaknya orang buang air ataupun bersih-bersih. Dengeran jelas oleh si Randy. Tapi suara itu tiba-tiba hilang dan senyap. Dan yang ditunggu oleh Randy itu kan Adele yang harusnya keluar setelah suara itu berhenti. Tapi ini lama banget dia nunggu. Gak ada satupun orang yang keluar dari kamar mandi. Spontan si Randy ini manggil-manggil Adele. Del, udahlah buruan, aku udah ngantuk ini mau tidur, ayo cepet. Dan di situ gak ada jawaban sama sekali karena merasa geram dan udah bener-bener kayak gimana ya. Si Randy ini dia cek di kamar mandi dan ternyata benar saja kamar mandi itu pintunya gak kekunci. Setelah dibuka gak ada siapa-siapa, bahkan Adele gak ada di situ. Lebih anehnya lagi dengan apa yang terjadi, tiba-tiba ada suara tawaan wanita yang seakan-akan menertawai si Randy. Itulah yang membuat Randy ini spontan lari menuju luar. Nah, setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Randy, Mbak Yanti ini langsung kayak ngegedor-gedor pintu kamar B atau pintu kamar para lelaki. Digedor-gedor. Setelah digedor-gedor, mereka pun keluar. Mereka berempat ini keluar. Dan di situ kebingungan dong. Apa sih kok malam-malam bikin gedor-gedor pintu? Mbak Yanti ini bilang, kalian semua buruan ikut sama Randy. Kalian ambil jaket sama senter. Kalian harus ikut Randy. Nah di situ si Abid ini nanya, loh ikut kemana sih ya? Udah malam gini mau kemana? Udah pokoknya kalian ikut aja. Ini benar-benar penting. Ini keadaan kalian harus ikut. Nah setelah itu mereka pun langsung bersiap-siap. Saat mereka semua ini bersiap-siap mencari jaket dan senter, di situ Mbak Yanti dan Randy ini ngobrol. Mbak Yanti bilang ke Randy, Ren, pokoknya apapun yang terjadi, kamu harus nemuin keberadaan Adele. Aku mohon sama kamu, cari Adele sampai ketemu. Iya Yan, aku bakal cari. Aku bakal ke puncak bukit buat nyari sinyal. Biar aku bisa ngubungin nomornya si Adele dan aku nelpon si Adele. Nah, setelah itu keempat pria yang tadi mencari jaket dan mengambil beberapa senter pun keluar. Nah di situ mereka berlima ini
langsung berangkat, bergegas menuju bukit. Selang beberapa menit, sekitar 30 menit, mereka kembali lagi ke posko. Setelah melihat dari kejauhan, mereka semua ini kembali. Di situ Mbak Yanti langsung nyamperin dan Mbak Yanti ini nanya ke Randy, gimana Ren? Gimana? Kamu enggak? Iya, aku udah nelpon Adele. Dan ternyata, kalian tahu apa yang terjadi? Adele itu sedang berada di rumah, di kampungnya. Dan Adele juga bilang ke Randy kalau dia bakal balik lagi ke tempat itu atau ke posko itu besok harinya. Lantas, siapa sosok yang sebelumnya datang ke tempat itu dan yang meminta tolong ke Randy ini untuk diantarkan ke dalam kamar mandi? Seminggu berlalu setelah kejadian itu, Mbak Yanti dan teman-temannya ini dapat info dari Pak RT kalau di sekitar kampung itu terdapat sebuah curug atau air terjun yang letaknya nggak jauh dari posko KKN mereka. Dan dari situlah Mbak Yanti dan teman-temannya ini memutuskan untuk mendatangi air terjun itu. Yang mungkin niatnya untuk refreshing ya, setelah serentetan kejadian mistis itu menimpa mereka. Dan setelah mereka sampai di tempat itu, di air terjun itu, mereka disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah. Air terjun yang mengalir deras, kemudian airnya yang sangat jernih dan bersih, dikelilingi dengan pemandangan hijaunya dedaunan. Nah dari situ, mereka semua ini memutuskan untuk mandi di air terjun itu. Saat mereka lagi asik mandi, Mbak Yanti dari kejauhan ini melihat ada sosok nenek-nenek yang gak asing menurut dia. Kalian ingat nenek-nenek yang sebelumnya mendatangi mereka dan marah-marah pada awal cerita ini? Nah, nenek-nenek yang mendatangi mereka itu sama banget dengan nenek-nenek yang dilihat oleh Mbak Yanti saat berada di air terjun itu. Mbak Yanti bengong di situ sambil ngeliatin si nenek-nenek ini dari kejauhan, jaraknya jauh. Namun secara tiba-tiba dia dikagetin dengan suara, tolong, 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 tolong. Dan kalian tahu itu suara siapa? Itu suara Adele. Adele ini teriak-teriak sambil ngacungin tangannya ke dalam air. Dia bilang kalau ada anak kecil yang tenggelam di dalam air itu. Di situ kayak Randy ini langsung bergegas ngecek. Nah, sedikit info ya, kalau di tempat itu, di air terjun itu ada beberapa titik yang memang dalam gitu loh. Airnya ini dalam. Dan titik itu dilarang oleh pemerintah desanya untuk mandi masyarakat. Jadi mereka hanya bisa di pinggiran-pinggiran saja. Nah saat mendengar teriakan itu, Randy ini langsung bergegas. Dia bersiap-siap buat menceburkan dirinya ke dalam air itu. Nah belum sempat dia masuk ke air, tiba-tiba dari samping kirinya ada yang teriak, "Woi, stop! Kalian ngapain di situ? Jangan nyebur, bahaya." Nah disitulah Randy ini bilang ke si bapak-bapak yang teriak tadi kalau temennya ada yang ngeliat ada bocah tenggelam. Tapi aneh sekali, bapak-bapak ini cuma bilang gini, nggak usah ditolongin. Kalau kalian nekat, malah kalian yang dalam bahaya. Udah nggak usah ditolongin. Di situ mereka semua bingung dong. Nah, si bapak-bapak ini juga bilang ke mereka kalau Adele itu harus dimandikan pakai air kelapa kuning yang entah tujuannya untuk apa. Tapi kata si bapak-bapak ini, itu supaya si Adele terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelahnya mereka pun pulang setelah merasa puas dengan main air itu. Mereka pulang ke posko, mereka beres-beres. Dari siang, sore, menjelang maghrib, tidak terjadi hal aneh. Nah setelah sholat maghrib, mereka semua pun melakukan makan malam bersama. Tapi Putri ini kayak gak mau ikut makan malam karena dia bilang badannya pada sakit.
Dan di situ ya udah, mereka makan malam tanpa Putri. Setelah makan malam selesai, mereka semua tidur. Waktu menunjukkan pada pukul 11 malam. Saat itu, Mbak Yanti yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara semacam suara orang yang sedang mencari makanan di dapur. Orang yang lagi ngacak-ngacak di dapur. Kenceng banget. Di situ Mbak Yanti ini bangun, dia duduk di kasurnya. Tapi tiba-tiba ada suara jeritan wanita. Wah, kenceng banget suara. Dan di situ Mbak Yanti langsung refleks, dia keluar dari kamar, dia lari ke kamar mandi. Dan kalian tahu siapa orang yang ngejerit itu? Dan itu adalah Adele. Adele ini kayak teriak sambil ngacungin tangannya ke arah pojokan dapur. Nah di situ Mbak Yanti memperhatikan dong. Dia lihat ke arah yang ditunjuk oleh Adele. Dan dia dibuat kaget ketika melihat Putri yang lagi ngacak-ngacak tong sampah di pojokan dapur itu. Lebih tepatnya di samping lemari berantakan itu. Di situ Putri ini lagi ngacak-ngacak tong sampah. Dan setelah mendengar jeritan atau teriakan dari Adele, semua orang di situ langsung bangun dan mereka langsung bergegas menuju dapur. Nah di situ ini suatu hal yang benar-benar ngeri sih, menurut saya pribadi ngeri. Karena saat itu si Noval ini nyamperin Putri yang lagi ngacak-ngacak tong sampah. Noval ini sambil bilang, "Put, lu ngapain di situ? Kalau lapar masak mie. Bukannya malah ngacak-ngacak tong sampah." Tapi Putri ini nggak ngerespon. Dia tetap ngacak-ngacak itu tong sampah sambil menghadap, membelakangi mereka semua. Nah saat itu si Noval ini mendekat, dia mendekat dan dia pegang pundak si Putri. Dan tahu apa yang terjadi? Putri langsung melihat ke arah wajah Noval, tengok gini, dan satu hal yang benar-benar mengerikan. Dan Noval udah nggak ngelihat lagi adanya wajah Putri di situ. Matanya putih dan di situ wajahnya ini udah kayak pucet banget. Bibirnya itu pecah-pecah semua. Si Putri ini langsung megang tangan Noval. Dia pegang kenceng banget. Refleks dong. Noval tendang itu si Putri. Ditendang kenceng. Brak. Saat ditendang, Putri ini seakan-akan tidak merasakan sakit sedikit pun. Dia malah ketawa. Setelah tawa itu, secara tiba-tiba Putri ini pingsan. Dan dia nggak sadarkan diri. Teman-temannya langsung berusaha buat mindahin tubuh Putri ke dalam kamar. Tapi anehnya, tubuh Putri yang kayak Putri ini orang yang kurus, tapi ketika dibopong itu beratnya Masya Allah, berat banget. Sampai pada akhirnya yang ngegotong tubuh Putri itu 5 orang baru bisa dibawa Putri ini ke kamar. Berat banget saat itu. Dan saat Putri ini kembali sadar, dia kayak ngerintih kesakitan. Tiba-tiba dia pingsan lagi, dia nggak sadarkan diri lagi. Dan tibalah di pagi harinya. Saat itu kondisi Putri udah benar-benar kayak parah banget. Wajahnya pucat, badannya lemes banget. Tapi mereka ini masih tetap harus melanjutkan kegiatan atau event-event yang sudah ditentukan. Mbak Yanti memilih untuk tetap berada di posko sembari menemani Putri. Nah setelah itu, setelah mereka semua teman-teman yang lain ini sudah pergi untuk beraktivitas, di situ di posko itu hanya tinggallah Putri dan juga Mbak Yanti. Saat itu Putri sadar dan Mbak Yanti langsung bikin makanan buat si Putri. Setelah makanan jadi, Putri ini makan bener-bener lahap banget, kayak orang yang udah berhari-hari nggak makan. Nah setelah Putri selesai makan, Mbak Yanti ini berniatan untuk meletakkan piring yang habis digunakan sama Putri ini ke dapur. Saat itu Mbak Yanti ini beranjak dari kamar menuju dapur.
Dan setelah Mbak Yanti meletakkan piring itu di dapur, dia kembali lagi. Sampai di kamar, Mbak Yanti benar-benar dibuat kaget ketika melihat Putri yang udah muntah-muntah darah. Baunya benar-benar wah busuk banget. Baunya benar-benar busuk banget. Di situ karena Mbak Yanti ini udah benar-benar gak kuat nahan bau itu. Dia sampai mutusin buat manggil salah satu warga kampung. Dan warga kampung itu bernama Pak Dormat. Mbak Yanti ini bilang ke Pak Dormat, dia minta tolong buat bawa si Putri ke puskesmas untuk diperiksa. Nah setelah itu Pak Dormat dia nurut, dianterin lah si Putri ini ke puskesmas. Sampai di puskesmas diperiksa sama dokter, dan ternyata dokter tidak menemukan adanya satupun penyakit di tubuh si Putri. Putri akhirnya dibawa kembali ke rumahnya, dibiarin dia istirahat di kamar. Nah di malam harinya Pak Dormat ini kembali mendatangi mereka. Pak Dormat ini datang lagi ke posko KKN itu. Tapi kali ini Pak Dormat gak datang sendirian. Dia datang bersama seorang dukun. Sebenarnya Mbak Yanti dan teman-temannya ini kurang berkenan dengan kedatangan dukun itu. Tapi ya mau gimana lagi gitu loh, karena dukunnya udah datang. Setelah itu Mbak Yanti dan teman-temannya pun langsung mempersilahkan untuk dukun tersebut memeriksa Putri. Setelah dilakukan berbagai macam semacam ritualnya para dukun. Tapi secara tiba-tiba dukun ini langsung lari. Dia lari keluar kamar, bahkan sampai keluar rumah. Dan spontan Randy sama Pak Dormat ini ngikut lari ngejar dukun itu. Nah di luar rumah Randy ini nanya, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa? Dukun ini bilang, teman kamu harus cepatnya ditolong, jangan sampai terlambat. Maaf banget, saya nggak bisa nolong. Maaf. Setelah mengatakan hal itu, dukun ini langsung pergi, dia pulang. Nah di situ Pak Dormat ini bingung, apalagi ketika melihat posisi dan kondisi Putri yang semakin parah. Pak Dormat ini bilang ke mereka semua, udah nggak ada cara lain, kita harus minta tolong ke Mak Dolha. Saya butuh 2 orang untuk menemani saya ke rumah Mak Dolha. Mereka nggak ada yang mau, karena mereka semua takut dengan sosok Mak Dolha. Perlu kalian ingat, dan perlu kalian ketahui juga, kalau Mak Dolha itu ternyata adalah sosok nenek-nenek yang di awal cerita itu mendatangi mereka dan marah-marah. Itu juga sosok nenek-nenek yang dilihat oleh Mbak Yanti di air terjun. Itulah Mak Dolha. Mereka semua ini gak ada yang mau, karena bahkan Mbak Yanti sendiri bilang kalau wajah Mak Dolha itu benar-benar serem banget. Wajah itu kayak gak bersahabat dengan mereka. Saat itu mereka bingung, apa ini yang harus terjadi? Apa yang harus mereka lakukan? Tapi demi kebaikan si Putri, akhirnya Randy dan juga Mbak Yanti ini memutuskan untuk ikut atau nganterin Pak Dormat menuju ke rumah Mak Dolha. Saat itu mereka semua melangkah, mereka bertiga ya, Pak Dormat, Randy dan juga Mbak Yanti ini melangkah menuju ke rumahnya Mak Dolha. Saat tiba di sana, satu hal yang aneh, ternyata mereka langsung disuguhi dengan 4 gelas teh yang sudah berada di meja. Seakan-akan kayak Mak Dolha ini tahu bakal kedatangan tamu gitu loh. Nah, mereka semua pun dipersilakan masuk. Saat itu Mak Dolha ini hanya diam saja. Dia sendiri diam saja. Nggak nyapa Mbak Yanti, dia nggak nyapa Randy. Bahkan dia juga nggak ngomong apa-apa sama Pak Dormat. Nah, awal percakapan itu dimulai dari Pak Dormat yang bilang, Mak, mohon maaf banget. Kita mau minta tolong, Mak. Kita mau minta tolong. Dormat itu bilang gini,
kalian gak pantas ditolong. Kalian ini memang pantas untuk mati. Mbak Yanti dan juga Randy itu kaget. Mati? Apa maksudnya? Kenapa kok Mak Dolha ini bilang gitu? Mak Dolha ini juga bilang, kalian ini gak tahu sopan santun, gak tahu tata krama. Kalian ini ngerusak di sini. Kalian cuma bisa yang ngerusak di sini. Itu memang hukuman yang pantas buat kalian semua. Mbak Yanti ini menanyakan, dia menanyakan tentang apa salah mereka kepada kampung itu. Dia bilang gini ke Mak Dolha, Mak, mohon maaf banget, emang kami salah ya? Apa masalah kami? Atau ada di antara teman-teman kami yang melakukan kesalahan, Mak? Kami minta tolong, Mak, bantu kami, Mak, tolong kami, Mak. Mak Dolha ini bilang, teman kamu itu memang sudah sepantasnya mati. Udah gak akan ada yang bisa nolong lagi. Nah, mendengar hal itu, Pak Dormat ini langsung kayak mohon-mohon. Dia mohon-mohon ke Mak Dolha, Mak, tolong, Mak, bantu kami, Mak, tolong. Tapi Mak Dolha ini masih kekeh untuk tidak menolong mereka. Randy dan juga Mbak Yanti ini langsung bersujud di hadapan Mak Dolha sambil kayak ngemis-ngemis minta tolong. Dan alhamdulillah saat itu Mak Dolha ini luluh. Dia bilang gini, baik, bakal saya tolong teman kamu, asalkan satu syarat. Setelah ini, besok kalian harus pergi dari tempat ini sebelum jam 12 siang. Saat itu Mak Dolha ini bilang gitu. Dan hal itu disetujui oleh Randy dan juga Mbak Yanti. Karena mereka udah benar-benar gak mau lagi berada di tempat itu. Mereka udah benar-benar ketakutan akan teror yang mengganggunya di sana. Gini ya dulu ya, sebenarnya gini tuh. Ternyata Mak Dolha sebelum kedatangan mereka semua, Mbak Yanti dan teman-temannya ke kampung itu, Mak Dolha ini seakan-akan udah kayak dapat pandangan atau penglihatan akan adanya suatu hal yang terjadi ke mereka. Makanya di awal cerita ketika Mbak Yanti dan teman-temannya ini ngeluarin sebuah kendi, di situ Mak Dolha ini marah-marah. Itu yang pertama. Dan lain dari itu juga ada suatu atau sebuah kesalahan dan mungkin sangat fatal. Karena ternyata saat mereka semua mandi di air terjun pada saat itu, Putri ini membuang bekas pembalutnya di pinggiran air terjun itu. Pembalutnya ini masih ada darahnya. Nah, itu satu hal yang salah. Bahkan ada satu lagi. Kalian ingat satu kamar yang dari awal kita sebut dengan sebutan kamar C. Kamar yang dilarang untuk siapapun masuk ke dalam. Itu juga suatu kesalahan karena kalian ingat kan, kalau Mbak Yanti itu udah masuk ke kamar itu sebuah pantangan yang dilanggar. Nah, setelah mengatakan semua kesalahan mereka kepada Mbak Yanti dan juga Randy, Mak Dolha ini kayak ngambil bingkisan dari kain yang isinya itu kayak pasir, debu-debu gitu loh. Nah, ini diserahin ke Randy. Dia bilang, waktu kalian terbatas. Sekarang juga kalian harus ambil kembali pembalut dari teman kalian. Dan kalian harus menguburnya tepat di depan pintu rumah itu. Sebelum pukul 12 malam. Ingat, sebelum pukul 12 malam. Dan saat itu, waktu telah menunjukkan pada pukul 10 malam. 2 jam waktu mereka. Itu pesan buat kalian semua. Jika kalian berjalan menuju tempat di mana teman kalian membuang pembalut itu, kalian jangan pernah merasa takut akan adanya sosok makhluk lain selain kalian. Karena sejatinya manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada iblis. Mereka berdua langsung bergegas menuju ke air terjun itu. Jaraknya itu jauh banget dulur, jauh banget. Mereka ini harus menyusuri kayak aliran sungai yang puncaknya itu air terjunnya itu. Mereka langsung menyusuri lewat tepian sungai itu. Nah, sedangkan Pak Dormat sendiri, Pak Dormat ini kembali ke posko buat bilang ke
teman-temannya yang lain, teman-teman Mbak Yanti dan Randy yang lain, untuk beres-beres barang mereka. Nah setelah itu, kini waktunya Mbak Yanti dan juga Randy menjalani misi mereka. Di lebatnya hutan dengan gelapnya suasana pada saat itu, hanya berpegangan dengan 2 senter yang dipegang oleh Randy dan oleh Mbak Yanti. Mereka berjalan, Mbak Yanti di depan, Randy di belakang. Semakin mereka berjalan jauh, semakin memasuki hutan itu. Dari kejauhan, mereka berdua itu melihat ada sosok yang lagi duduk di pinggiran kali, di pinggiran sungai itu dari kejauhan. Sosok itu nangis, sambil nangis. Dan kalian tahu sosok itu siapa? Sosok itu benar-benar sama banget sama si Putri, mirip banget sama si Putri. Tapi di situ Randy ini kembali mengingatkan kepada Mbak Yanti agar tidak terkecoh oleh sosok makhluk itu. Dia bilang begini, pokoknya apapun yang terjadi, kita harus tetap jalan. Kalau kita ngelihat sosok apapun itu, kita nggak boleh teriak ataupun nangis. Kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh teriak. Kamu harus kuat sampai ini semua selesai. Nah setelahnya, mereka pun perlahan-lahan melintasi sosok yang duduk di tepian sungai itu. Mereka melintas di belakangnya. Setelah mereka melintasi sosok itu, belum jauh, sosok itu tertawa dulu. Mbak Yanti dan juga Randy ini kembali mempercepat langkahnya karena mengingat waktu mereka sangat terbatas. Saat itu mereka melanjutkan perjalanan, menghiraukan sosok makhluk tadi. Belum lama mereka melakukan perjalanan, tiba-tiba Randy ini minta berhenti karena dia kebelet buang air kecil. Kamu tunggu di sini dulu, aku mau buang air kecil dulu sebentar aja. Ya udah, Yanti diam di situ. Nah, Randy ini masuk ke semak-semak. Gak lama, tiba-tiba dari belakangnya si Mbak Yanti ini ada yang nepuk pundaknya. Setelah ditengok ternyata itu Randy yang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Saat itu Randy bilang, udah ayo buruan kita lanjutin. Mereka berjalan lagi. Lumayan jauh mereka berjalan. Terdengar suara teriakan dari belakang. Yanti, Yanti tunggu aku Yan. Dan itu suara dari Randy. Tas, siapa sosok yang berada di samping Mbak Yanti saat itu? Kita mungkin bingung, mana sosok Randy yang asli? Sosok yang berada di samping Mbak Yanti atau sosok yang berada di belakang mereka? Nah, saat Mbak Yanti ini masih bingung dengan hal itu, tiba-tiba dulur, sosok yang di samping Mbak Yanti ini langsung kayak nyekek leher Mbak Yanti dan dilempar Mbak Yanti jatuh ke sungai. Beruntung banget saat itu debit air sungai itu nggak terlalu tinggi dan airnya ini nggak terlalu deras mengalirnya. Sosok Randy yang asli, yang nyata itu ternyata sosok yang di belakang. Dia langsung berlari menghampiri Mbak Yanti dan dia raih tangan Mbak Yanti, dia angkat, dia bawa ke darat. Setelahnya Randy ini bertanya, kamu gak apa-apa? Ya gak apa-apa, udah yuk buruan kita lanjutin perjalanan. Padahal saat itu bagian tangan Mbak Yanti ini udah terluka karena benturan batu, udah keluar darahnya karena benturan. Tapi Mbak Yanti ini benar-benar kayak orang yang pengorbanannya besar sekali untuk temannya si Putri ini. Setelah itu mereka berdua melanjutkan perjalanan. Jauh mereka berjalan dan lokasi air terjun itu sudah semakin dekat dengan mereka. Dari kejauhan, Mbak Yanti ini kan nyenterin ke arah depan. Udah kelihatan tuh air terjunnya. Dan ternyata di tepian air terjun itu ada sebuah batu besar yang dimana atasnya itu ada sosok yang lagi kayak ngerebahin tubuh gitu. Dari kedekatan yang benar-benar dekat, jaraknya mungkin hanya sekitar beberapa meter saja. Di situ Randy sama Mbak Yanti ngeliat
kalau sosok yang lagi tidur di atas batu itu merupakan putri. Dan sosok itu lagi nangis ngerintih. Dilihat oleh Randy dan juga Mbak Yanti kalau sosok putri yang lagi tiduran itu dikelilingi sama makhluk-makhluk yang lagi ngejilatin tubuhnya. Ngejilatin tubuhnya. Karena dari tubuh si putri ini keluar darah, dan darah itulah yang dijilatin sama sosok makhluk-makhluk ini. Dengan keberanian yang benar-benar besar, Randy ini dia gandeng tangan Mbak Yanti dan mereka berdua lari menuju ke arah tubuh putri yang tergeletak. Setelah sampai benar-benar tepat di depannya, mereka kan bawa bubuk ya, atau kayak pasir yang tadi dikasih sama Mbak Makdulhah tadi. Nah, bubuk itu disebarin di sekeliling tubuh dari putri. Mereka kayak ngusir sosok-sosok yang menjilati tubuh putri. Dan setelah sosok-sosok itu hilang, mereka langsung mencari di mana letak pembalut milik putri. Secara tiba-tiba dari atas langit itu bergemuruh banget. Ada satu kilatan yang secara tiba-tiba ini menyambar ke tubuh si putri yang sudah tergeletak di atas batu tadi. Randy sama Mbak Yanti ini kayak merem gitu. Dia merem. Ketika dia buka matanya, dia udah nggak ngelihat lagi adanya sosok putri yang terbaring di atas batu itu. Dia cuma nemuin adanya pembalut yang masih berlumuran darah. Nggak pikir panjang lagi, mereka langsung ambil pembalut itu dan mereka langsung bergegas untuk kembali ke posko. Mereka mengalami beberapa gangguan, termasuk adanya sosok makhluk yang tinggi banget, badannya hitam banget. Nah, sosok itu menghadang mereka sambil kayak marah-marah pakai bahasa Jawa. Tapi di situ Randy ini kekeh untuk tidak memperdulikan sosok itu. Dia ngajak Yanti untuk terus lari. Dia bilang ke Mbak Yanti, udah pokoknya terus lari, buruan, ayo lari. Akhirnya mereka tiba di posko KKN yang terlihat teman-temannya ini ternyata sudah menggalikan sebuah lubang untuk mengubur pembalut dari putri. Tepat, lubangnya ini tepat di depan pintu masuk. Dia kubur pembalut itu di dalam tanah, dia tutup. Dan secara tiba-tiba mereka berdua tak sadarkan diri. Pastinya kalian bertanya-tanya tentang kondisi putri setelah itu. Putri sudah bisa membaik dari traumanya. Dia menjalani aktivitasnya seperti biasa. Dari kisah ini, ada satu hal yang saya ingin pertanyakan kepada mereka. Apakah mereka masih berani mendatangi kampung itu? Sedulur-sedulurku tapak misteri dimanapun kalian berada, dari kisah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mengedepankan sopan santun, adab, dan tata krama dimanapun kita berada. Karena kita tinggal itu berdampingan dengan sosok makhluk lain yang mungkin sosok itu ada di dekat kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.